Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, materi kita hari ini adalah teks iklan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis isi teks iklan dan menganalisis struktur serta ciri kebahasaan teks iklan. Selanjutnya, pengertian teks iklan. Iklan adalah suatu media komunikasi yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada target audiens dengan tujuan untuk memengaruhi, mempromosikan, mengingatkan, menginformasikan, melarang, membujuk, dan merayu target audiens. Selanjutnya ada fungsi teks iklan, yaitu sebagai persuasi atau bujukan yang mengarahkan konsumen untuk membeli barang yang diiklankan. Yang kedua sebagai informasi yang menyampaikan produk baru. Ketiga sebagai reminder atau pengingat yang mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, sebagaimana sebuah teks, iklan juga memiliki struktur atau aturan penulisan. Di antaranya ada judul. Judul di sini biasanya menggunakan nama produk di bagian atas yang ditulis tebal dan besar. Yang kedua ada subjudul yang berisi informasi yang sangat penting untuk calon konsumen dan biasanya isinya adalah keunggulan dari produk yang diiklankan. Ketiga ada amplifikasi atau perluasan yang berisi deskripsi produk seperti spesifikasi dan cara mendapatkan produk. Rumus membuat teks iklan untuk memudahkan kalian. Di sini ada rumusnya yaitu A. Attention atau perhatian, interest, desire, conviction, dan action. Attention berarti bahwa iklan harus mampu menarik perhatian sasaran, baik itu dari tata letaknya, warna tulisannya, jenis hurufnya, menggunakan headline-nya, slogannya. Jadi harus menarik ya. Harus menarik perhatian khalayak atau konsumen. Kedua, interest. Berurusan dengan bagaimana konsumen berminat. Nah, kalau tadi kan menarik perhatian, kalau sekarang iklan harus berminat. Bagaimana supaya konsumen itu ingin memiliki produk yang diiklankan. Ketiga ada desire. Iklan itu harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk yang diiklankan. Ada conviction, iklan harus mampu menciptakan kebutuhan calon pembeli ya. Jadi biasanya ada tindakan di sini menggunakan pembuktian ahli, demo produk ya, atau juga menggunakan artis public figure yang memberikan pandangan positif pada konsumen tentang produk yang diiklankan. Selanjutnya ada action. Iklan harus memiliki daya atau membujuk calon pembeli agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. Dalam hal ini digunakan kata beli, ambil, hubungi, rasakan, gunakan, dan lain-lain. Jadi kata-katanya harus mampu menggugahkan calon pembeli untuk segera ingin memiliki barang yang diiklankan. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks iklan yaitu satu, menggunakan slogan ya. Slogannya harus menarik, mencolok, dan juga efektif. Ada kalimat persuasifnya juga yang bisa membujuk calon pembeli atau pembaca. Terus iklan juga menggunakan subjek orang pertama, jamak, dan tunggal. Untuk tunggal biasanya menggunakan kata aku, saya. Untuk orang pertama jamak biasanya menggunakan kami, kita, atau instansi ya. Ciri iklan yang baik yaitu mempunyai sasaran yang jelas. Jadi harus punya target yang jelas. Misalnya yang diiklankan adalah produk rokok, berarti sasarannya adalah pria dewasa. Yang kedua, mempunyai fokus atas hal yang ingin dikomunikasikan. Misalnya keunggulan produk yang diiklankan itu apa, itu yang jadi fokusnya. Ketiga, mempunyai daya tarik tertentu hingga konsumen yang disasarnya untuk memperhatikan isi iklan. Jadi selain kata-kata, daya tarik iklan juga muncul dari desain layout yang menarik, warna.
Yang kelima, ciri-ciri iklan yang baik yang kelima ada yaitu komunikasi iklan memiliki 4 unsur. Ada pengirim iklan, yaitu biasanya produsen atau dalam bisnis periklanan diwakili oleh biro pengiklan ya. Ada isi iklan, berisi headline kalimat singkat. Ya, komunikasi biasanya berupa media elektronik atau media lainnya. Dan unsur keempat dalam unsur komunikasi keempat dalam iklan ada penerima iklan atau konsumen yang menjadi sasaran dari produk yang diiklankan. 6. Ada slogan yang menarik, padat dan berisi ya, yang berupa gambaran terhadap headline di mana konsumen dapat membaca lebih detail. Syarat teks iklan ditinjau dari isinya. Iklan itu harus objektif dan jujur. Jadi harus objektif, harus tepat sasaran, harus tepat sasaran dan jujur, tidak mengandung kebohongan. Singkat, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain dan menarik perhatian orang banyak. Dan selanjutnya, jika ditinjau dari bahasanya, iklan harus menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis dan sopan. Jika menggunakan ungkapan atau majas, maka majas yang digunakan harus memikat dan memiliki daya sugesti bagi khalayak. Bahasa yang disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Jadi harus menonjolkan keunggulan daripada produk yang diiklankan. Bahasanya harus bagaimana caranya agar pembeli itu yakin dengan dengan produk yang diiklankan. Teks iklan juga harus menuju sasaran ya, harus tepat sasarannya. Lanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks iklan. Sini ada langkah-langkahnya 1-4, silahkan dibaca. Selanjutnya kita ke jenis-jenis iklan. Ada iklan pemberitahuan atau pengumuman, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, iklan penawaran, dan iklan artikel. Di bawah ini ada contoh teks iklan. Iklan layanan masyarakat dari PLN ya. Ya, isinya bisa dilihat. Nah, strukturnya jika iklan yang tadi kita identifikasikan strukturnya tadi, yaitu judul iklannya listrik pintar, subjudulnya solusi isi ulang dari PLN, tubuh iklan atau isi iklannya saatnya Anda beralih ke listrik pintar, karena PLN ini berusaha mengiklankan produk terbaru dari mereka ya. Tentunya kalian ingat bahwa listrik sebelum sekarang ini masih menggunakan meteran ya, KWH meteran. Kalau sekarang kan sudah rata-rata sudah menggunakan token. Nah, iklan ini dibuat sebelum masyarakat mengenal yang namanya listrik token atau listrik pintar. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar kalian. Terima kasih.